gila keren banget. Ya. Kayak lorong ya. Stempel bro, stempel bro. Nyasar kita. Kita lagi mau perjalanan ke Kyoto. Kali ini kita mau nyari salah satu kereta yang keretanya tuh unik. Sebenarnya kita ngejar ininya sih, bukan ngejar Kyoto-nya kan. Ke Kyoto weekend tuh agak nightmare kayaknya gitu. Pasti rame banget. Nah, ini kita mau ke Kyoto naik kereta yang unik banget. Desain dalam keretanya tuh bagus. Nanti kita akan tunjukin. Keretanya cuman ada weekend doang. Jadi makanya kita ngejar di weekend. Karena keretanya cuman ada weekend doang, akhirnya kita kita bela-belain untuk ke Kyoto hari Minggu. Dan keretanya baru akan jalan di 9:30. Sekarang masih jam 9:11. Tapi ini stasiun Umeda ini bagus banget sih, bagus banget stasiunnya. Di stasiun kereta itu semua orang itu in a rush. Mereka tuh buru-buru banget, jalannya cepet banget. Biasanya ada satu persimpangan itu tuh bener-bener kayak mereka tuh jalan sekenceng itu. Kalau kalian bengong di tengah bisa ditabrak kalian. Kemarin kita sempat deg-deg karena kita masih belum tahu lane-nya yang mana, masih tengok. Akhirnya kita mau nggak mau kita harus minggir dulu gitu, nggak bisa berhenti di tengah. Gitu, lihat nih, lihat cepet banget kan jalannya mereka, gila. Tuh, mereka tuh buru-buru banget kalau di stasiun kereta. Oke, ini kita mau ke peronnya. Nanti kita akan tunjukin isi dalam keretanya kayak gimana. Oke? And when the search comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your abode. I'd say of the love we once knew, that it's not immortal, but a flame that grew. For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow, like a flame that burns, an eternal show. In every moment, my love will be tempting. Ini alamat gak ada penduduk, kita berdiri sampai Kyoto nih kita. In that face, our greatest charm. My thoughts will be all yours, my motto. Yes. Rencananya mau dapat tempat duduk, malah nggak dapat tempat duduk. Ini berdiri sampai Kyoto gitu. Ini kocak sih guys. Ini keretanya tuh kayak didesain khusus gitu. Betul. Nah masalahnya adalah karena keretanya didesain khusus, jadi tempatnya sempit. Yes, betul. Sebenarnya agak tak sayangkan ya, harusnya kereta yang model kayak gini tuh reservasi sih. Bentuk keretanya kayak gini. Jadi emang kayak keretanya tuh didesain khusus gitu. Tadi soalnya di depan sebelum kereta ini datang tuh ada kereta lain lagi datang dan itu sepi. Ternyata semua orang itu nungguin naik kereta ini. Karena tempat duduknya nggak gitu banyak, harusnya tuh reservasi harusnya. Tapi karena nggak reservasi, ya wes. Jadi hasilnya gini, banyak yang berdiri di lorong-lorong. Masalahnya Osaka Kyoto tuh sama kayak Jakarta Bogor ya. Orang yang setiap hari tempur di KRL sih santai aja sih. Tapi ya udahlah, mau gimana, kita udah terlanjur masuk, kita enjoy aja. Kita akhirnya menyerah, kita turun di next station.
kayaknya nggak memungkinkan kalau kita mau ngelanjut karena tempatnya udah nggak kondusif banget. Itu kereta kecil banget, nggak ada pegangan tangannya. Jadi kita putusin buat turun. Nggak mau maksain nanti Ya. takutnya malah sakit lagi. Ya, takutnya nanti malah Kita tunggu kereta selanjutnya ya, aja. karena di Kyoto kita juga masih ada kegiatan gitu. Kalau seandainya kita maksain, takutnya nanti malah di Kyotonya sakit atau apa nggak tahu lah. Kegiatan kita masih banyak soalnya di Kyoto. sayang badan. Ternyata justru gerbong kita yang agak sedikit lumayan bisa nafas ya. Yang Ya. lainnya ternyata Yang lainnya lebih parah full loh, lagi. parah. Ya, even kamu dapat tempat duduknya pun nggak ada yang bisa dinikmatin sih kalau sesempit, sedesak-desakan itu. Bener. Ya wis, kita akan lanjut nunggu kereta selanjutnya. Nyasar kita. Kita nyasar. Nyasar di stasiun yang Di stasiun antah berantah. kita nggak tahu ini Diiringi stasiun. suara burung gagak. Ya, iya anjir. Ini kayak rumahnya Doraemon gitu loh, Cuk. Serius. Nyasar kita, bro. Kita mau balik lagi satu stasiun, habis itu kita lanjut lagi ke Kyoto. Iya naik kereta biasa. Ternyata tadi salah. Sotoy kita, sotoy. Asal masuk aja ternyata arahnya beda. Mentang-mentang kereta modelnya sama. Iya anjir. Untung nggak bayar lagi. Pindah peron doang gitu. Oke, kita lanjut dulu. Let's go. Kalau di Jepang kalian mesti pinter-pinter baca maps ya, Rek. Karena mapsnya di Jepang walaupun lengkap, itu nggak sedetail yang ada di sebenarnya. Jadi kayak contoh halte bus ini tuh ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Nah di Google Maps itu arah panahmu tuh ada di tengah-tengah. Nah, kalian mesti pinter-pinter ngelihat kalian mau di kanan atau yang di kiri. Yang ini emang agak susah yang ini. Yang di Jepang ini emang agak susah. Kalau yang di Korea kemarin pas kita pakai Naver Map itu jauh lebih detail. Kita dikasih tahu posisi kita ada di kanan atau di kiri kayak gitu. Oke, bis kita udah nyampe. Habis ini kita mau naik. Let's go. Oke, kita udah turun bus. Ini kita lagi perjalanan ke Eikando Temple. Tadi di bus nemu satu momen seru sih. Jadi ceritanya kurang 2 stop itu kita mau turun. Terus aku berdiri ngasih tempat duduk ke ibu-ibu gitu. Nah dianya tuh sungkan banget Rek mau nerima tempat dudukku. Padahal akunya yang sebenarnya agak nggak enak karena beliau kan cewek ya. Di Indonesia kan kita terbiasa gitu. Kalau ada ibu-ibu yang berdiri ya kita berdiri kasih tempat duduk. Nah ini pas kita kasih tempat duduk dia tuh sampai ngomong nggak apa-apa duduk aja lagi gitu. Terus tadi istriku bilang di Jepang tuh orang itu nggak agak sungkan dikasih tempat duduk ya. Makanya mereka tuh Lebih walaupun milih, ya kalau dia datangnya yang bukan yang pertama ya nggak apa-apa berdiri gitu. ya jadi walaupun tadi ada banyak ibu-ibu yang lebih tua juga, mereka juga kayak lebih milih buat berdiri. Nggak mau dikasih. Mereka tuh nggak mau dikasih tempat duduk gitu. Dan itu manner yang oke banget sih. Orang Indonesia mesti niru itu. Ya, ini kita lagi perjalanan ke Eikando Temple-nya. Dan kalau kalian lihat di sini, itu bunganya udah merah-merah, bro. Lihat. Ini udah merah. Kalau kalian lihat ke gunung, di gunung itu
itu tuh udah warna-warni, udah gradasi gitu. Wah, keren sih. Keren. Ya wis, kita jalan dulu, nanti sampai sana aku akan ngevlog lagi. Let's go. Merahnya tuh bener-bener merah banget. Ada yang orange, ada yang kuning. Bagus banget ya, Yung. Bagus banget. Keren banget. Merahnya bener-bener merah pol. Ini kita ngantri dulu, mau beli tiketnya. 店長も上海行ってきて、結構前に行ってきて。 Soalnya dia turun ke bawah ini. Itu kalau ada sama kamera gede, itu gimana? Jadi di sini bisa memang ada tempat sembahyangnya tapi di dalam ya. Jadi ini cuman kayak halamannya aja. Kita hanya di halamannya. Ya, cuma di halamannya doang ya. Kalau apa ibadahnya masuk ke sana lagi, beda lagi sama kita. Jadi ini emang buat turisnya ya, Yong. Iya. Tapi kalau mau masuk ke sana juga bisa. Bisa. Tapi kita nggak masuk, kita di halamannya aja. Jadi kayaknya emang kita barengan sama kloter, nggak tahu kayak tur paling ya. Ramai banget. Ini sekarang udah nggak terlalu sih.
bagus banget. Ini aslinya merah banget ya, nggak tahu deh di kamera nanti kelihatannya gimana. Tapi aslinya merah banget, merah dan kuning. Kamu mau di sini nggak? Cantik banget yang pakai kimono. Itu effortnya gede loh, yang pakai kimono harus ke tempat persewaan, dia di make up dulu, pakai baju gitu. Tapi jadinya bagus sih kalau di fotonya. Ya. Cuman kita mager. Kalau lagi album Tuh, gini, lihat tuh sekeluarga. Lucu kalau banget. lagi autumn gini, itu sebenarnya yang paling cocok kalau kalian pakai kimono. Iya. Apalagi di jalan hall yang tengah itu tadi, yang sini. Iya. Keren banget kalau kalian pakai. Bagus banget iya. Cuman mager aja nih. Emang effort sih. Kayak ini nih sekeluarga tuh yang tuh cakep ya. Keren. Kita mau ke sana dulu nggak? Ya. Ternyata random kesini nggak rugi ya Yung ya. Random kesini nggak Nggak rugi. rugi dan bahkan aku merasa feelingku ketimbang Kiyomi Sudera. Kiyomi Sudera itu kan rame banget kan. Ini Kayaknya masih mending di jauh sini lebih deh. bisa kalian foto-foto ketimbang di Kiyomi Sudera. Bener-bener. Kita belum ke sana, tapi nanti kita buktiin. Nih tadi spot favorit. Quick picture. Quick picture. Wow. Lucu banget. Ini favorit ya, spot favoritnya. Makanya tadi ngantri banget. Keren. Tuh jembatan itu tuh yang ikoniknya. Happy banget dia dapat pohon-pohon merah. Ini aslinya bagus banget, nggak tahu ya nanti di kamera kelihatannya gimana. Ini bagus banget, nget. Keren po. Oh ternyata dia ada jualannya. Kalau mau kayak matcha ya ini ya, dango, mochi, ini gitu-gitu deh nih harganya segini nih. Nanti duduk di sini nih. Tuh. Duduk di situ. Yang mau ngasuk-ngasuk. Tuh. Mau ngasuk-ngasuk di sini nih. Kalau mau beli tadi matcha, dango dan lain-lain. Nah, kita udah keluar dari areanya. Tapi masih bagus banget. Kayaknya emang full deh. Ini nggak tahu ya tempat ibadahnya di dalam sebagus apa, kayak bagus banget sih. Kita sudah selesai. Bagus ya, Yung? Wah, puas banget aku. Puas buat yang banget. suka foto-foto kayaknya ini cocok ya. Maksudnya foto-foto yang fotografer. Fotografi apa sih namanya, Yung? Nggak ngerti. Ya, fotografi. Iya, nggak fotografi. Pokoknya yang suka-suka ngefoto landscape. Kalau kalian suka foto, kalian mesti kesini sih. Soalnya kalian masih punya space yang lumayan besar untuk foto dan nggak bocor. Ini lebih luas ya tempatnya. Ini lebih luas tempatnya dan kayaknya belum terlalu banyak turis internasional yang ngerti gitu. Karena kebanyakan dari tadi kita ketemunya kalau nggak orang lokal, Iya, Korea. iya. Kebanyakan itu. Nah, Bagus. Mungkin kalau orang kita kebanyakan ke Kiyomi Sudera ya, mungkin ya. Ini bagus banget. Ini sebenarnya kita random tapi ternyata puas. Tuh, nggak selesai. Foto lagi dia. Ini
ini panas, ini hanya kelihatannya aja ya panas ya. Sebenarnya ini sebenarnya ini dingin. Tuh makanya pada pakai nih bulu-bulu shawl karena panasnya bohongan. Total apa yang? Total telo guys. Rame banget karena ini dingin ya sebenarnya. Oh pada makan semua noh. Berhenti dulu yang bentar ya. Ini ada yang tur nih. Ini tur nih mereka. Kasihan kalau kepisah. Perjalanan ke Blue Battle-nya aja tuh wah sangat indah. Indah banget. Ini becak Jepang. Barusan adalah Romusa ya. Wah gila. Gila. Ini perjalanan kita ke tempat kopi aja. Ini tuh bukan tempat wisata yang kalian mesti masuk bayar gitu ya. Ini jalan biasa aja. Men, bagus banget. Gila, ini kayak temple gitu deh yang sebelah kiri ini. Tapi autumn leaves-nya wah, gila sih. Gila sih. Ini sebenarnya kalian nggak perlu masuk atau nggak perlu bayar pun tuh kayak udah ini udah bagus banget, men. Ini kita lurus sih. Kita mau ngopi. Ini saatnya kita lihat, nikmatin aja. Tapi ini bagus sih. Kita jalan dulu ke tempat kopi. Blue Battle. Wah, ini perjalanan kita ke Blue Battle Masian. Belum nyampe tempatnya. Tadi banyak beloknya. Wah, gila. Lihat. Lihat. Keren banget, coy. Lihat. Wah, tempatnya. Ini kayak perumahan gitu, tapi gaya-gaya Jepang gitu loh. Lihat. Wah, keren banget kan? Jadi perjalanan ke Blue Battle-nya aja tuh entertaining gitu. Nih. Oh, ini Blue Battle-nya. Wah, keren bro tempatnya bro. Oh, udah nyampe. Ini Blue Battle-nya. Gila, keren bro tempatnya. Tapi antrinya agak panjang sih kayaknya. Ya wes lah, nggak apa-apa. Kita antri. Gila. Ini tuh tempatnya kayak agak masuk gitu. Terus di belakangnya dia kayak gitu. Nah. Retro Jepang gitu. Wah, keren banget. Keren banget tempatnya. Let's go, kita ngantri. Keren sih tempatnya. Ini aku lagi ngantri. Ngantrinya agak lumayan panjang. Tapi Nining lagi nyari meja. Jadi di buku panduannya tuh ada tulisan. Kita boleh cari meja dulu. Habis gitu nanti kita baru ngantri itu boleh. Jadi nggak masalah, kita bagi dua akhirnya karena kita berdua. Jadi aku yang ngantri, Nining yang cari meja. Semoga dapat, soal ini rame banget ya, rame banget ini. Ini rame banget, terus tempatnya tuh emang bagus sih. Ini emang didesain kayak Jepang banget tempatnya. Menarik banget. Sebenarnya yang seru tuh duduk di sini. Nah ini yang seru. Tapi yo kayaknya nggak dapat ya kalau di situ. Wes pokoknya sedapatnya aja. Kita tunggu seberapa lama ngantrinya. Sekarang jam 2.53, jam 3 sore lah. Kita tunggu seberapa lama ngantrinya, oke?
Oke, udah sampai tempat duduknya. Ini kita ada pesan matcha latte, terus es americano sama ini yang ternyata dia tuh cuman ada di Kyoto doang. Yang ini. Nah, ini tuh matcha cheesecake. Ini cuma ada di Kyoto doang. Jadi kalau kalian ke Blue Bottle yang ada di Kyoto, pesen yang itu, pesen matcha cheesecake-nya. Tadi sih antrinya bayar, pesannya cepet. Yang lama tuh antri dibikininnya. Soalnya kalau di sini kalian tuh kalau beli apa-apa itu tuh kalian mesti tunggu di counternya. Mereka bikinin, selesai kita ambil, kita bawa sendiri. Nggak diantar, betul. Oke, kita cobain ya. Tapi kalau americano aku udah expect ini enak banget sih. Aku soalnya pernah nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kayak biasa, enak. Kita coba matchanya. Biasa aja. Kopinya enak. Tapi emang Blue Bottle kan kopi ya. Iya, yang betul, ini betul. kan kalau matcha ya karena aku nggak bisa. Blue Bottle tuh spesialisnya kopi. Matcha cheesecake. Lembutnya. Kayak itu mesti diserok gitu ya. Enak. Tapi lebih kuat cheese-nya daripada Matchanya. Nah, Coba. lebih kuat cheese-nya. Tapi ada hint pahitnya gitu loh. Benar. Tapi Ini- lebih berasa gitu. Lebih berasa kejunya sih. Matchanya hampir hilang. Cuman hint doang. Cuman hint doang. Kayaknya biar hijau aja ini ya. Betul. Terus iya ada kecut-kecutnya dikit. Kecut sorry. Ada pahit-pahitnya dikit. Udah itu doang rasa matchanya. Tapi overall ya rasa cheesecake aja. Bukan yang spesial banget, tapi ya nggak ada salahnya dicoba. Kalau kalian lagi datang ke Kyoto, tak saranin kamu datang ke temple apa tadi? Eikando Temple. Kalian main ke Eikando Temple, terus kalian jalan ke sini. Karena perjalanan dari Eikando ke sini pun Jalan kaki itu bagus banget. Jadi kalian jalan kaki aja ke sini, nggak usah naik apa-apa. Jalan kaki ke sini cuma 700 meter tadi di map sama cek. Itu jalanannya bagus banget. Jadi nggak usah khawatir kalian akan dapat warna merah yang sangat merah di Eikandonya. Dan kalian akan dapat pemandangan yang oke juga perjalanannya ke sini. Karena nggak cuman daun merah doang yang mau dapat. Kalian juga akan dapat kayak vibes Jepangnya juga dapat. Rumah-rumah Jepangnya itu keren banget ya. karena nggak pinggir sih, nggak kota. Betul. Bangunannya juga masih original banget lah. Sampai sini, apalagi kalau kalian suka ngopi, Blue Bottle kopinya the best. Dadah.